Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi percintaan kamu ya. Ini khusus percintaan, asmara, kehidupan pernikahan nih. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai hari Minggu malam ya. Ketika masuk hari Senin sudah beda lagi energinya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Ini untuk pembacaan cinta antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdealing dengan kamu ya. Atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini nih. Untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ya ke dalam pembacaan untuk zodiak Taurus ya. Oke Taurus, kita lihat di sini yuk ada apa saja dan seperti apa nih khususnya untuk para Taurus ya. Dalam energi perasaanmu dan si dia, perasaanmu dan si dia, siapapun dia yang terhubung dengan kamu ya, yang berdealing dengan kamu atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini. Para Taurus. Tapi penting juga silahkan dirasa-rasa sampai di hari Minggu malam ya untuk para Taurus. Karena ini untuk energi mingguan sampai minggu malam. Silahkan ya para Taurus. Oke. Perasaanmu dan si dia kita langsung saja lihat, kita tarik di sini untuk para Taurus. Ada kartu apa saja kah nih para Taurus ya? Perasaanmu dan si dia. Oke. Ada The Moon di sini. Diawali oleh The Moon ya. Kemudian juga ada Ten of Wands. Kemudian juga untuk para Taurus ada Wheel of Fortune. Kemudian juga ada Two of Pentacles. Dan juga ada Queen of Wands di sini para Taurus ya. Oke, coba next ada kartu apa lagi kah untuk para Taurus? Ada The Sun ya. Kemudian juga ada King of Cups di sini. Kemudian juga ada Queen of Cups. Dan juga ada The Death untuk para Taurus. Oke, Taurus. Nah ini untuk para Taurus ini diawali oleh The Moon ya. The Moon itu adalah energi kegelisahan. Kegelisahan ditambah juga mungkin untuk sebagian ada energi kerinduan gitu. Atau ya kartu The Moon ini mungkinkah ada kaitannya dengan seseorang yang kamu kenal lewat internet para Taurus ya di kartu The Moon ini. Ini bentuknya tentang perasaan gitu ya untuk para Taurus. Kemudian juga bentuknya tentang batin juga masuk di kartu The Moon ini. Nah ini ada 10 tongkat ya. 10 tongkat ini untuk sebagian para Taurus ada yang terbebani oleh perasaan, terbebani oleh kerinduan untuk para Taurus. Ada Wheel of Fortune, ini ada kemenangan di sini dalam sebuah hubungan kah gitu ya. Begitupun juga ini ada 2 koin, ini tentang pertimbangan gitu. Mungkin ada banyak hal atau akan ada hal yang kamu pertimbangkan gitu untuk sebuah hubungan, dalam hubungan di sini. Para Taurus ya, ini Queen of Wands. Taurus ini bisa ceplas-ceplos nih di Ratu Tongkat ini. Kamu di sini bisa sangat ceplas-ceplos, kemudian juga di sini kamu bisa sangat sangat berani gitu ketika membicarakan sesuatu ya. Baik kepada orang tercinta, orang yang kamu suka, rasanya kamu tuh nggak takut sama sekali gitu. Ya, jadi sungguh bakal ceplas-ceplos, bakal bakal terang-terangan di sini. Para Taurus. Kemudian juga ada The Sun ini untuk para Taurus. Ini energinya seperti bisa jadi nggak gairah. The Sun kamu terjungkir soalnya. Kemudian juga King of Cup tentang perbaikan. Begitupun juga The Queen of Cup ya, Ratu Cangkir, Raja Cangkir. Ini sebetulnya banyak hal yang perlu kamu tinjau lagi. Atau banyak hal yang perlu kamu perbaiki lagi gitu dalam sebuah hubungan. The Death ini adalah kartu perubahan. Ataukah hal yang harus kamu ubah jika dari pesan di sini. Untuk para Taurus ya. Taurus, saya melihat para Taurus ini cenderung ceplas-ceplos. Kamu tuh bakal terlalu menjadi sosok yang terang-terangan. Ketika menyukai seseorang yang mungkin akan kamu katakan gitu. Entah misalnya kamu suka kepada seseorang, menyukai seseorang tanpa kamu ada perasaan malu.
Ya kamu akan bilang, akan berani, akan terang-terangan gitu. Para Taurus ini. Ketika menyukai seseorang, ketika naksir seseorang ya. Untuk para Taurus. Nah ini mungkin untuk para Taurus ini, kamu yang sangat terang-terangan sekali ya. Ini bisa membuat seseorang risih. Jika seandainya di sini kamu menyukai seseorang, kamu terang-terangan sekali, bahkan mungkin lewat medsos dia, bahkan misalnya di depan umum, kamu terang-terangan, ini malah seseorang bisa ngerasa risih. Taurus, ini malah bisa membuat risih orang ini gitu ya, si dia ini malah bisa risih. Begitupun juga seputar terang-terangan, seputar terlalu belak-belakan, terlalu berani, ya inilah Taurus. Ya. Begitupun juga terlalu belak-belakan, terlalu terang-terangan, terlalu berani, inilah Taurus. Ya, di sini. Jika seandainya para Taurus ini terlalu terang-terangan misalnya kepada pasanganmu, atau bahkan jika marah kamu terlalu terang-terangan. Bahkan kamu misalnya memarahi pasanganmu, ngambek kepada pasanganmu di depan banyak orang. Karena apa? Karena kamu masuk dalam fase terlalu berani gitu, ceplas-ceplos terang-terangan para Taurus ini. Nah inilah perilaku kamu inilah yang bisa membuat pasangan hidupmu atau bahkan kekasih hatimu ini tidak nyaman para Taurus. Ya. Kemudian juga ini ada situasi yang dimana Taurus ini jika kepada orang lain kamu mudah banget gitu, kamu sopan banget misalnya jika kepada orang lain. Jika kepada orang lain seperti akrab banget, bisa ketawa jika dengan orang lain. Tapi dengan pasanganmu, mungkin kamu seperti terlihat biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kamu jika dengan pasanganmu seperti terlihat tidak happy di sini. Para Taurus, jika dengan orang lain kamu bicara, kamu ngobrol bisa ketawa-ketawa, terlihat bahagia. Tetapi kepada pasanganmu, atau bahkan jika ngobrol dengan pasanganmu, kamu biasa-biasa saja tuh. Atau mungkin kamu di sini tidak terlihat se-happy gitu ya ketika kamu ngobrol dengan orang lain. Nah ini ada situasi-situasi seperti ini para Taurus. Nah hal-hal ini bisa membuat pasanganmu sedih tentunya. Jika di sini kamu pengen tahu perasaan pasangan hidupmu atau bahkan kekasihmu atau orang-orang yang terhubung denganmu, ketika ada situasi seperti ini, si dia, pasanganmu, kekasihmu bakal ngerasa sedih. Adanya perasaan sedih di sini. Ya. Sehingga ada kartu dedet, ada kartu-kartu perbaikan ini menyuruh kamu harus mengubah atau bahkan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kamu. Untuk para Taurus. Ya. Begitupun juga apakah Taurus ini melupakan tanggal penting, apakah tanggal jadian atau tanggal pernikahan misalnya. Atau kamu melupakan hari-hari penting, atau kamu melupakan sesuatu yang diinginkan oleh pasanganmu misalnya. Para Taurus, ini ada situasi yang dimana kamu melupakan sesuatu gitu. Kemudian kamu bisa bertengkar dengan pasanganmu, bisa jadi tegang, bisa jadi berselisih dengan pasangan hidupmu. Ya, ini kemungkinan terjadi Taurus. Tapi Taurus ini mungkin jalan ninja kamu, jalan ninjamu ya ini adalah hadiah para Taurus. Ya, apakah Taurus ini mungkin akan memberi hadiah atau bahkan kejutan? Agar pasanganmu nggak ngambek terus, ya, agar pasangan kamu marahnya mereda gitu. Para Taurus, saya melihat adanya perbaikan dari Taurusnya. Kamu di sini akan melakukan perbaikan, entah mungkin salah satunya ngasih hadiah gitu ya, biar pasanganmu atau bahkan kekasih hatimu nggak ngambek lagi, atau di sini kamu mengubah kebiasaan kamu atau kamu berusaha memperbaiki semuanya. Para Taurus. Dari sifat, dari sikap, mungkin kamu akan berusaha memperbaiki gitu. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa harus ngambek dulu pasanganmu, baru kamu menyadari. Ya, untuk para Taurus ini, kenapa menunggu pasanganmu ngambek dulu gitu. Sebetulnya itu adalah hal-hal yang membuang-buang waktu ya. Yang dimana mungkin kamu harus ramai dulu, harus berselisih dulu, padahal akhirnya baikan lagi di sini. Para Taurus. Kemudian juga tentang perubahan silahkan ini. Ya, banyak hal yang harus kamu ubah Taurus. Kamu gak semangat jika tegang. Jika tegang, jika berselisih ya dengan pasangan. Untuk para Taurus ini nih. Kemudian juga untuk para Taurus ini seperti ada kemenangan gitu ya.
ada kemenangan-kemenangan tertentu yang menunggu kamu atau yang bisa hadir, baik dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan nih untuk para Taurus. Hanya tolonglah ini mungkin kamu jika memarahi pasangan, jika ngambek kepada pasangan, jangan di hadapan banyak orang. Atau bahkan di sini jika mengutarakan perasaan kamu, juga tolong dilihat-lihat dulu situasinya, kondisinya ya, para Taurus. Pasangan kamu ini bisa nggak nyaman, bisa sedih malahan. Jika di sini kamu tidak bisa memperbaiki kebiasaanmu, ya Taurus ya, atau jika di sini kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu. Oke, coba kita lihat yuk next. Jika di Lenormand ada apa saja untuk para Taurus ya? Jika di Lenormand, untuk para Taurus ada kartu apa saja kah? Taurus ada ular di sini. Jika di Lenormand ada the snake ya. Untuk para Taurus ini tentang kehati-hatian. Bentuknya ini tentang kehati-hatian dalam sebuah hubungan. Kemudian juga ada the moon di sini. Para Taurus ada the moon. Dan juga ada the anchor ya, ada the anchor. Kemudian juga ada apakah ini? Ada kartu gender ya, the lady. Kemudian juga ada buket di sini untuk para Taurus ya. Oke, coba kita lihat ya untuk para Taurus. Ada ikan nih, ada fish, kemudian juga ada mouse dan juga ada dolphin untuk para Taurus ya. Taurus jika di Lenormand ini energimu ini adalah ular. Ular itu adalah sesuatu hal yang butuh perhatian ataupun di sini harus jauh lebih berhati-hati, ya. Untuk para Taurus ini deh. Saya melihat para Taurus ini banyak hal yang membuat kamu cemas. Jika di Lenormand ya, jika di Lenormand ini lumayan banyak Taurus yang dibuat cemas. Kamu bisa cemas, resah, gelisah, cemas, gitu ya. Kemudian juga adanya kemelekatan, keterikatan terhadap seseorang para Taurus di sini. Sehingga bisa membuat kamu ngerasa stagnan, stagnasi dalam sebuah hubungan atau bahkan adanya perasaan serba salah untuk para Taurus ini. Kemudian juga untuk Taurus, ini ada bulan, gunung dan juga ikan. Yang artinya apa? Jika di barisan pertama, saya melihat Taurus ini bulan. Tadi kartu pertamamu bulan, di kartu tarot 78 bulan juga. Ini ada kaitannya dengan seseorang yang kamu kenal lewat internet mungkin. Untuk sebagian Taurus. Kemudian juga bulan ini adalah energi untuk sebagian batin ya. Kamu bisa ingat terus kepada seseorang di sini Taurus. Bisa ingat terus kepada seseorang, kemudian juga bisa merindukan seseorang atau banyak Taurus yang gelisah gara-gara merindukan seseorang ya. Kemudian juga gunung ini tentang halangan. Tetapi yang jadi masalah ini ada halangan untuk para Taurus ya. Apakah halangannya ini? Apakah jarak yang memisahkan ataukah di sini halangannya dinding pemisah untuk para Taurus, ya? Kemudian juga untuk Taurus ini ada kartu lady, kartu gender artinya introspeksi diri di sini untuk para Taurus ya. Taurus, ini saya melihat ini udah jelas banyak Taurus yang masuk ke dalam cinta segitiga, ya. Untuk para Taurus. Kemudian jika Taurus yang masuk ke dalam cinta segitiga, kamu bakal sadar di sini. Akan ada kesadaran berintrospeksi diri. Sebahagia apapun kamu dengan cinta segitigamu, kamu di sini akan mengakhiri cinta segitigamu atau hubunganmu yang tertutup, yang ditutup-tutupi. Ya, para Taurus di sini. Kamu di sini akan berintrospeksi diri. Kemudian juga banyak Taurus yang berintrospeksi diri. Jika kamu yang masuk ke dalam cinta segitiga, kamu jadi ingat kepada keuangan kamu. Kamu bisa jauh lebih fokus lagi kepada keuangan kamu gitu. Untuk para Taurus, ya. Kemudian juga Taurus, ya ini memang banyak halangannya ya. Kamu ngerasa banyak halangannya, apalagi Taurus yang masuk ke dalam cinta segitiga. Tetapi penting diingat juga ya teman-teman nih. Tidak semua Taurus masuk ke dalam cinta segitiga juga. Jadi silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman gitu. Untuk para Taurus ini. Hanya jika di Lenormand ya memang seperti ini. Jadi nggak bisa saya ubah gitu. Artinya ular ya cinta segitiga. Kemudian juga tanda harus kehati-hatian. Memang nggak bisa saya ubah ya para Taurus. Ini juga kamu banyak yang gelisah, yang resah, cemas di sini.
Untuk para Taurus, kemudian kamu bisa ingat terus kepada si dia ini nih. Kamu ingat terus, bisa ingat terus gitu kepada cinta segitigamu, tetapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu untuk para Taurus ini. Apalagi jika seandainya kamu yang terhalang ya untuk para Taurus. Jadi silahkanlah ya, sesuaikan saja gitu dengan keadaan para Taurus masing-masing di sini. Kemudian juga Taurus, jika dari clue ya, jika dari clue mungkin ini yang keluar adalah cinta segitiga yang pertama. Taurus yang masuk ke dalam cinta segitiga, ini ya cinta segitigamu. Ini adalah orang ketigamu gitu ya. Atau di sini adalah seseorang yang sudah punya seseorang, atau kamunya yang udah punya seseorang gitu ya Taurus. Kemudian juga seseorang yang sudah berakhir hubungannya denganmu, ini juga masuk tertarik dalam pembacaan ini saat ini. Kemudian juga seseorang yang sudah kamu blokir nih ya. Kemudian kamu dan dia yang ada halangan di sini. Kemudian seseorang yang kamu kenal lewat internet mungkin di sini. Jika dari clue ya para Taurus. Begitupun juga untuk para Taurus. Jika di sini kamu ingin tahu perasaan si dia, siapapun yang terhubung dengan kamu ya, para Taurus, perasaan si dia ada yang bisa sedih, ada yang bisa kecewa olehmu. Baik itu pasanganmu, kekasihmu, atau orang yang terhubung dengan kamu di sini. Kemudian juga mungkin untuk sebagian seseorang yang terhubung dengan para Taurus juga ada yang sedang didekati juga mungkin. Ada yang suka kepada pasanganmu juga mungkin. Ada yang ingin mendekat kepada pasanganmu juga gitu ya, para Taurus. Jadi jangan salah, hati-hati. Ketika di sini kamu tidak bisa menjaga pertahanan, mungkin pasanganmu disukai oleh orang lain gitu. Atau kekasihmu ada yang ingin mendekati juga. Untuk para Taurus. Sehingga apa? Sehingga ya ini, jika para Taurus yang cemas biasanya, nah ini, karena ada ular ini. Sehingga kamu harus hati-hati dalam sebuah hubungan Taurus. Jaga hubunganmu. Begitupun hati-hati juga jangan masuk ke dalam cinta segitiga. Atau kamu seandainya jika sudah masuk ke dalam cinta segitiga ya perlu hati-hati di sini. Tapi yang masuk ke dalam cinta segitiga ini juga Taurus banyak yang akan mengakhiri di sini, mengakhiri hubungan cinta segitiganya gitu, karena kamu mungkin nggak tenang di sini nih. Ada kartu tikus ya, tikus itu resah, gelisah, cemas gitu. Untuk para Taurus yang masuk ke dalam cinta segitiga ya. Nah jika selain kamu juga harus bisa menjaga hubungan, ini banyak orang-orang yang terhubung dengan para Taurus juga bisa ngerasa stagnan gitu ya dalam sebuah hubungan. Pasangan kamu seperti ngerasa serba salah juga Taurus. Ya, dia juga tidak nyaman atau bahkan di sini adanya kegelisahan, ngerasa serba salah gitu. Untuk energi orang-orang yang terhubung dengan para Taurus. Jadi silahkan ya, sesuaikan dengan apa yang teman-teman rasakan. Kemudian juga jika kita tarik dari Sun Moon Rising, yang tertarik dalam energi ini mereka mungkin datang dari Sun Moon Rising Virgo di sini. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, sesama Taurus ya, Capricorn. Kemudian juga ada Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian juga ada Pisces kuat lah. Ya, ini Pisces kuat banget, Pisces kuat. Kemudian juga ada Taurus, sesama Taurus, Capricorn, dan juga Virgo, Bumi dan juga elemen bumi, elemen air kuat sekali di sini. Ya para Taurus ya. Kemudian juga ada Aries di sini. Ada Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Para Taurus untuk elemen angin agak kurang kuat di sini. Ya Taurus ya. Jadi untuk Taurus tetap semangat, dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.